Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak ibu duduk siap terlebih dahulu. Duduk siap. Siap gerak, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, sebelum memulai materi, ibu ingin mencek daftar hadir. Ketua kelas, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Satu orang tidak hadir, Bu. Coba besarkan suaranya. Siapa? Satu orang tidak hadir, Bu. Siapa tuh? Aldo. Oh, selebihnya hadir ya. Jiro. Dava hadir, Intan hadir. Oke. Karena anak-anak ibu semua, baru kita hari ini mengenai tema 3. Coba dibaca bersama-sama. Makhluk hidup di sekitar Sekitar rumahku. rumahku. Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa contoh makhluk hidup di sekitar rumah kalian? Saya, Bu. Ya, silakan Dava. Hewan, Lalu tumbuhan, manusia. manusia kan. Nah, hari ini kita akan mempelajari makhluk hidup yang bertemakan tumbuhan. Bisa udah tahu kan dari gambarnya aja udah Udah. tahu. Nah, di gambar ini ada tumbuhan apa namanya? Padi. Padi. Sebelum itu ibu ingin bertanya, siapa yang tahu padi itu apa? Boleh tunjuk tangannya. Nah, silakan Aldo. Padi itu beras, Bu. Beras itu untuk Makan. makan. Nah, coba Dava perhatikan. Ada apa ini namanya? Daun. Daun. Terus? Batang. Ya, terus? Akar. Dan Dahan. buah. Buah ya. Kalau nggak ada buahnya gimana mau jadi beras ya kan? Iya ya, Bu. Nah, pintar Dava. Anak-anak ibu yang lain sudah paham? Sudah. Nah, ya. Jadi di padi itu seperti yang dikatakan teman Ananda tadi, ada bunga, ada buah, ada daun dan ada akar. Iya, Bu. Seperti manusia, bagian dari tumbuhan tadi itu juga memiliki fungsinya masing-masing. Nah, karena itulah kita akan membahas apa saja fungsi dari bagian yang sudah disebutkan oleh teman Ananda tadi. Ada akar, Nah, ada terus? daun, Terus? ada buah. Nah, mereka semua memiliki fungsinya sama seperti tubuh manusia. Sekarang yang ibu tempel ini gambar apa? Coba anda ibu semua perhatikan, ada yang tahu? Gambar apa yang ibu tempel ini? Nah, biar kelihatan, coba dibaca. Batang. Batang. Pintar. Siapa yang jawab tadi tuh? Dava, Bu. Dava lagi, oke. Yang lainnya nanti jawab juga ya. Batang itu terdiri dari sel. Jadi sebenarnya batang itu ada selnya sama kayak manusia. Nah, coba diperhatikan nama-nama yang ada pada sel batang itu. Ternyata ada xilem, ada phloem, Ada eksilem, ada Terus? bloem, epidermis, dan parenkim. parenkim. Nah, ya pintar. Nah, kita cukup mengetahui nama-namanya saja dulu. Kita akan membahas tentang fungsi dari batang itu. Fungsi batang itu yang pertama adalah menopang tumbuhan. Nah, siapa yang tahu lagi fungsinya selain menopang tumbuhan? Coba ada yang tahu nggak? Nanti aku kasih reward kalau ada yang tahu. Iya, Apa? Bu. Ya, silahkan Aldo. Sebagai menyimpan cadangan makanan, Bu. Ya pintar. Kalau misalkan ibaratkan manusia punya kaki. Iya, Bu. Tumbuhan juga punya kaki. Kaki. Kaki itu batangnya. Nah, kalau nggak ada batang, nggak bisa kan tumbuhan itu berdiri kokoh. Nah, nanti kalau misalkan cuma ada batang aja, tapi nggak ada akar, gimana caranya mau menyerap air? Ya kan? Jadi setelah batang harusnya ada apa? Akar. Nah, pintar. Nah, tadi kita udah membahas fungsi tumbuhan yang bagian batang. Sekarang yang bagian akarnya. Nah, ini ibu ambil gambarnya. Nah, coba ya diperhatikan. Ini gambar bagian dalam akar loh anak-anak. Seperti ini ternyata bagian dalam akar itu. Jadi akar itu yang biasa kalian nampak tuh kayak gimana? Ada yang kayak akar tunggang dan Akar. serabut. Bentar.
Nah, ternyata ini adalah bagian dalam akar yang terdiri dari yang pertama ada namanya inti akar. Nah, ini namanya inti akar. Nah, bagian bawah ini apa namanya? Ini namanya, lu kasih tahu, tudung akar. Jawablah sama-sama, tudung akar. Ibu ngasih Tudung makan. akar. Nah, yang ini yang rambut-rambutnya ini namanya rambut Akar. Ternyata akar juga punya Rambut. sama seperti manusia. Iya. Kalau nggak ada rambut, Botak. manusia ya botak. Seperti itu juga tumbuhan, kalau dia nggak punya akar dan nggak punya rambut, nggak bisa dia menyerap air. Selain menyerap air, akar ini berfungsi sebagai apa? Ada yang tahu? Tahu deh, Bu. Nggak tahu ya? Yaudah, ibu kasih tahu. Ternyata selain menyerap air, fungsi akar adalah menyimpan cadangan makanan dan mengangkut air dan mineral dari dalam tanah untuk disalurkan ke batang. Sama seperti kita nih, kita fungsi mulut kita untuk makan. Makan, nanti kalau makan emangnya sampai di mulut aja? Tidak kan, harus ada bagian tubuh lain kan baru bisa sampai ke Mulut. ke tubuh, ke perut, biar kenyang, baru kenyang. Seperti itu juga tumbuhan. Jadi akar ini berfungsi selain menyimpan cadangan makanan, dia juga mengangkut air dan mineral ke batang dan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, seperti itulah kira-kira. Sekarang sudah mengerti apa itu fungsi bagian tumbuhan? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah mengerti, Ibu ingin membagi Ananda Ibu ke dalam beberapa kelompok. Caranya seperti ini. Ibu bagi ke tiga kelompok. Di masing-masing kelompok itu nanti ada ketuanya. Ketua dan anggotanya 2 orang. Nah, ketuanya itu nanti harus mencatat siapa saja yang bekerja sama, dan dia juga harus ikut bekerja sama dengan kelompoknya. Kelompok yang paling solid kerjasamanya dan bisa mempresentasikan hasilnya nanti di depan, dia bakalan Ibu kasih reward nilai A. Yang lainnya nanti Ibu kasih reward juga. Nah, Ibu akan membagikan angket ini kepada Ananda Ibu sekalian. Silahkan nanti Ananda Ibu kerjakan angket ini. Nah, Dava, coba dikerjakan nanti bersama kelompoknya, Aldo juga, dan yang lainnya juga. Untuk melengkapi dan mempermudah Ananda Ibu boleh melihat buku untuk mencari pengetahuannya. Silahkan buka bukunya nanti, Dava, dan teman-temannya. Ibu kasih waktunya 5 menit ya. 5 menit udah harus selesai. Gimana, Dava? Udah dapat jawabannya? Yang lainnya? Halaman berapa, Bu? Coba cari dulu halaman berapa. Tadi kayaknya baca buku tadi kan di rumah. Nah, bentar. Ya, waktunya hampir habis ya. Sedikit lagi. Gimana anak Ibu? Dava? Yang lainnya Aldo udah sampai mana? Udah sih, Bu. Sudah selesai. Yang selesai kelompoknya, yang ketuanya juga Dava. Silakan Dava bersama anggotanya atau perwakilannya aja maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum. Dava madep ke sini, Pak. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Dafa akan membacakan hasil diskusi kelompok bunga atau presentasi yang suruh dicari oleh Ibu adalah amati gambar bunga yang telah dibagikan guru. Ya. Diskusikanlah bersama kelompokmu apa saja nama bagian bunga Apa tersebut. saja namanya? Jawabannya adalah 1. Kelopak bunga, 2. Tangkai bunga, dan 3. Batang sari. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok saya atau presentasi kelompok saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Dava. Dava juga tepuk tangan dong untuk kelompoknya. Nah, Dava tadi sudah menyebutkan bagian-bagian bunga. Ada yang penasaran seperti apa bagian bunga tadi? Ini gambarnya. Ibu tempelkan. Nah, coba perhatikan warna bunganya warna biru. Warna biru, Ya. warna coklat, warna Yang warna coklat ini tadi apa namanya? batang, Ya, tangkai. tangkai. Nah, betul. Yang ini tadi yang dibilang Dava ada
Benang sari. Yang ini namanya yang cantik nih, namanya mahkota, Mahkota, petik sari, tangkai. tangkai. Tangkai ya. Nah, karena kita sudah mengetahui bagian-bagian bunga itu ternyata fungsinya sebagai tempat untuk melakukan penyerbukan. Ya, kelompok 2 tadi ke bagian daun. Coba bacakan hasil diskusinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aldo. Saya dari kelompok daun akan membacakan hasil diskusi kelompok saya, Ya, bentar. yaitu soalnya adalah jelaskan fungsi dari daun Besarkan yang sedikit suaranya. yang kamu amati dan berikan kesimpulannya bersama kelompokmu. Apa aja itu? Coba dibacakan. A. Pembuat makanan. B. Pernapasan atau melalui mulut daun stomata. Terjadi pertukaran gas. C. Penguapan. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok saya. Tadi ada kelompok 2 tadi membahas tentang daun. Tadi Aldo bilang dan sama teman-temannya ada fungsi pernafasan di stomata. Ada lagi fungsinya untuk penguapan. Dan ada lagi fungsinya untuk apa tadi? Coba Aldo jelaskan lagi. Biar teman-temannya tahu. Pembuat makanan. Ya, pembuat makanan. Dah, stop sampai sana aja. Pembuat makanan. Ternyata daun juga untuk membuat makanan. Nah, jadi masing-masing fungsi tubuh tumbuhan tadi sudah kita ketahui. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 tadi kebagian tentang melestarikan tanaman padi. Ya enggak? Coba pada kelompok 3 jelaskan saja secara singkat perwakilan anggotanya tentang tanaman padi. Apa itu? Soalnya adalah sebutkan cara melestarikan tanaman padi dan ekosistem di sawah. Jawabannya adalah 1. Diberi pupuk. 2. Diberi irigasi atau pengairan. 3. Membunuh hama penyakit. 4. Ekosistemnya tikus, ular, elang, belalang. Baiklah, itulah hasil diskusi saya bersama kelompok pelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua kelompok yang sudah tampil, tepuk tangan semuanya. Ya, semua kelompok yang tampil udah bagus-bagus dari kelompok 1 sampai 3, pintar-pintar menjelasinnya. Sepertinya anak-anak ibu sudah paham tentang fungsi dan cara melestarikan. Nah, dari fungsi-fungsi tadi kita belajar tentang bagian daun, bagian batang, bagian akar pada tumbuhan, dan ternyata mereka semua sama seperti manusia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kayak daun tadi untuk pernafasan, kalau manusia bernafas pakai paru-paru, dan tadi juga ada akar untuk menyerap air. Nah, tadi selain kita mengetahui fungsi-fungsinya, tanaman itu juga perlu dilestarikan dan dirawat. Contohnya tadi kita belajar tentang melestarikan tanaman padi. Tadi kata Anto tadi kalau melestarikan tanaman padi, melestarikannya ada yang pertama itu diberi pupuk, terus diberi irigasi, dan juga dibunuh hama penyakitnya. Nah, anak-anak ibu, semua materi yang kita pelajari tadi itu bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada kita semua bahwa makhluk hidup itu tidak hanya manusia dan hewan, dan tumbuhan itu yang sering kalian cabut di daunnya ternyata mereka memiliki fungsi dan mereka juga ingin hidup. Jadi besok harus dijaga aja. Nah, sampai di sini apa ada yang belum dipahami oleh anak-anak ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, baiklah pelajaran hari ini dan berakhirnya diskusi tadi ibu tutup dengan dibaca doa oleh Dava. Pada Dava, pimpin doa untuk teman-temannya. Siap, gerak. Berdoa untuk pulang dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan pulang nanti ibu kasih.